Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Thumma salatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Ayah bunda serta anak-anakku yang soleh yang dan solehah, bagaimana kabarnya pada kesempatan ini? Pada kesempatan ini Ustadz akan memberikan taujih tentang ikhlas, yang mana ikhlas merupakan salah satu kewajiban hati yang menjadi nilai dari ibadah kita itu berat atau ringan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita amalkan ini harus didasari dengan ikhlas. Makanya pada ayat tadi Ustadz bacakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa manusia itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah dengan hati yang ikhlas karena Allah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan agama kita ini harus didasari dengan ikhlas, karena di situ disebutkan mukhlishina lahuddin, ya, orang yang membersihkan karena Allah dalam amalan agamanya. Sedangkan kita sudah sering mendengar kata ikhlas. Kalau menurut Imam Ghazali, ikhlas yaitu ayyakuna gharaduhu mahdud taqarrub ilallah, yaitu segala sesuatu yang diniatkan cuma karena ingin dekat dengan Allah. Contoh, kita sholat, niat kita apa? Agar kita dekat dengan Allah, bisa berbincang-bincang dengan Allah, bisa jagongan dengan Allah. Inilah dari segala bentuk ibadah perbuatan kita di dalam agama kita. Makanya harus didasari hanya karena ingin mendekatkan kepada Allah atau cuma karena Allah. Makanya Allah akan menerima amal hambanya yang bila amal tersebut adalah didasari dengan ikhlas karena Allah, bukan karena selain Allah. Untuk itu mari kita belajar, ya, anak-anakku yang dirahmati Allah, yang soleh dan solehah, mari kita belajar mengerjakan apapun perintah Allah, mengerjakan ibadah. Marilah kita awali dengan pribadi kita, dari pribadi kita sendiri, yaitu tidak ada niatan kecuali hanya karena Allah. Memang ada beberapa anak yang mau mengerjakan suatu ibadah tapi dengan minta imbalan kepada orang tua. Kalau dikasih ini mau mengerjakan, kalau enggak. Ini namanya bukan ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu cuma karena Allah, bukan karena selain Allah. Jadi ada dan tidaknya imbalan itu tidak mempengaruhi amal kita.
ada imbalan ya kita tetap amal, tidak ada imbalan langsung kita pun tetap beramal, karena kita beramal hanya karena Allah. Yang akan membalas adalah Allah, dan kita yakin bahwa balasan Allah lebih baik, lebih bagus, lebih segalanya dibanding dengan balasan manusia. Karena Ustadz pernah dengar sebagian anak-anak ini ada yang mau mengerjakan sholat tapi dengan imbalan minta uang sangu 2.000, 5.000. Mau baca Quran dengan syarat suruh belikan ini, belikan itu. Ini kan gak ikhlas. Jadi amalnya ya cuma karena itu saja. Imbalannya ya imbalan di dunia, di akhirat nol, tidak akan ada imbalan. Nah, untuk itu mari kita niatkan segala sesuatu yang kita kerjakan, melakukan perintah agama itu hanya karena niatan kita lillahi ta'ala, sesuai dengan niat kita. Kita puasa nawaitu samahuddin anata ifan syahrul ramadhana, ujung-ujungnya lillahi ta'ala, bukan karena disangoni oleh orang tua. Kalau nanti 1 bulan penuh itu dikasih uang segini, nah ini akhirnya semangat, kalau nggak dikasih nggak semangat, itu belum sama sekali ke derajat yang ikhlas. Bahkan di dalam kitab Subuh Iman diterangkan, seandainya orang itu tidur umpamanya, tapi dengan niat ingin mengistirahatkan badannya, dan setelah istirahat harapannya dia bisa semangat dalam beribadah, maka tidurnya saja ini sudah dihitung ibadah. Itulah derajat ikhlas. Tidur pun kalau sudah ikhlas karena Allah, aku mau tidur karena Allah, karena akan mengerjakan perintah Allah dengan semangat, tidak ngantuk, tidurnya sudah dinilai ibadah karena ikhlas, murni karena Allah. Bahkan yang perlu kita ketahui adalah ada musuh daripada ikhlas. Apa itu? Musuh ikhlas adalah 3. 1 yaitu riya, memperlihatkan amal. Amal sudah bagus diperlihatkan. Nah, ketika diperlihatkan akhirnya hatinya timbul rasa apa? Takabur. Nah, ini karena runtutannya itu riya, takabur, dan ujub. Ini tiga ini yang bisa merusak keikhlasan. Kalau kita ngamal karena orang, karena imbalan dari orang tua, rusaklah ngamal kita. Kemudian kalau kita tahu bahwa kita bisa amal, kemudian kita bangga, takabur, merasa saya lebih baik dari orang lain karena saya lebih sregep, nol nilainya. Atau bahkan ujub, membanggakan diri, wah amal saya sudah gini, saya sudah puasa sunat gini. Nah, ini akhirnya akan merusak nilai amal. Untuk itu marilah kita jaga badan kita, hati kita, jangan sampai amal ibadah kita itu bercampur dengan sesuatu yang menghanguskan amal ibadah kita. Yakni haruslah kita jaga keikhlasan kita dalam beramal. Itu saja yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.